Hari ini tanggal berapa? Tanggal 7. Absen ya. Baik, Bu. Anis Maisaro. Hadir, Bu. Anis hadir. Kemarin kan tidak hadir. Kemarin lomba, Bu. Oh, lomba apa? Lomba baca puisi, Bu. Masya Allah, tepuk tangan. Ya. Anis ikut lomba puisi. Anis hadir. Kemudian ada Alia Kinasi. Hadir, Ibu. Alia hadir. Ini contoh murid yang rajin hadir. Rajin hadir. Udah. Yang rajin ya, dia sering ikut-ikut lomba internasional. Wah. Alia hadir. Kemudian ada Rizky Anita. Hadir, Bu. Rizky Anita kemarin ibu lihat dia di belakang sekolah. Kenapa itu? Kemarin ini nemenin Alia, Bu. Kemana? Dia nunggu cowoknya. Bukan bolos. Bukan, Bu. Masuk kelas lagi kok. Ya, Rizky hadir. Kemudian Wawan. Hadir. Wawan kemana? Sakit, Bu. Kemarin habis jatuh main sepak bola. Tapi dia nggak main sepak, Bu. Iya, makanya itu. Gimana ya? Kayak Bang. Wawan hadir ya. Kemudian Tria Puji. Ya, Tria hadir ya. Oke, di sini yang tidak hadir itu ada Wawan. Oke, sebelum kita lanjutkan pada materi kita, di sini Ibu ingin kalian memikirkan satu motivasi. Nanti Ibu akan menunjuk kalian ya. Sudah terpikir apa yang menjadi motivasi kalian? Kata-kata mutiara. Sudah, Bu. Setelah Ibu tunjuk, kalian langsung berdiri dan mengepalkan tangan seperti ini ya. Sebutkan kata-kata mutiaranya. Ngerti? Ngerti. Oke. Tria Puji. Semangat, semangat.
betul sekali Natria. Jadi teks prosedur adalah teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah kita dalam membuat sesuatu. Nah, pada materi ini, pagi ini kita akan membahas mengenai mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Nah, sebelumnya di sini Ibu ingin bertanya, siapa yang sudah tahu apa itu fabel atau pengertian fabel sendiri? Siapa yang pernah mendengar? Saya Bu. Ya, silakan Anis. Fabel itu cerita yang mana tokohnya itu menggunakan hewan itu. Iya, betul sekali. Atau lebih tepatnya itu fabel itu adalah cerita yang menjelaskan tentang seperti kehidupan nyata yang diperankan oleh Hewan. seperti itu. Namun sebelumnya di sini nanti setelah pembelajaran kita akan ada penugasan ya. Langsung di sini pengertian. Coba Nalia bacakan pengertian dari teks fabel ini. Pengertian, fabel adalah cerita fiksi berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Karakter binatang dalam cerita fabel dianggap memiliki karakter manusia dan diceritakan mampu bertindak seperti manusia tetapi tidak menghilangkan karakter binatangnya. Tokoh fabel adalah binatang, Bu. Iya, betul sekali. Coba Anis dipersingkat. Maksudnya itu apa? Fabel adalah cerita fiksi yang menggambarkan budi pekerti manusia yang mana diperankan oleh Iya, betul sekali. Kemudian setelah itu di sini ada mengidentifikasi jenis fabel. Nah, jenis fabel itu ada dua. Jenis fabel dengan koda dan jenis fabel tanpa koda. Di sini ada yang tahu apa itu koda? Koda itu seperti penutup bukan Ibu? Iya, benar sekali. Itu koda itu adalah amanat atau pesan-pesan yang ada di dalam akhir cerita dari si fabel ini. Nah, di dalam mengidentifikasi jenis fabel terdapat pada jenis fabel dengan koda ini terdapat 4 ya, yaitu dengan mulai terjadi masalah, klimaks, resolusi, dan koda. Kemudian yang kedua yaitu ada jenis fabel tanpa koda. Dia terbagi cuma 3, mulai terjadi masalah, klimaks, dan resolusi. Bu, mau nanya Bu, resolusi itu apa ya Bu? Oke, resolusi. Nah, sebelum Ibu menjawab, di sini siapa yang bisa membantu untuk Ibu? Apa itu resolusi? Ada yang bisa? Ayo, ada yang bisa? Apa itu resolusi? Kita Ibu. Saya Ibu. Ya, bagus sekali Natria. Coba dijawab apa itu resolusi? Resolusi dalam teks fabel itu berisi bagian yang menjelaskan mengenai pemecahan masalah yang dialami dan dirasakan oleh tokoh itu. Iya, benar sekali. Jadi resolusi dalam cerita teks fabel itu berupa pemecahan masalah dari bagian teks cerita teks fabel. Ibu, Ya, kalau klimaks itu artinya apa, Bu? 5. Ayo, ada lagi yang ingin membantu Ibu? Apa itu 5? Saya lagi Bu. Pintar sekali, bagus saja, Masya Allah. Natria, coba dibantu dijelaskan apa itu 5. Klimaks adalah bagian dari sebuah teks fabel yang menerangkan puncak konflik yang terjadi antara dua tokoh atau lebih dalam cerita. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa klimaks ini adalah puncak dari masalah itu. Mengerti Nadia? Ini? Oke. Selanjutnya di sini ada jenis fabel. Di sini siapa yang mau membantu Ibu membacakan? Ya, bagus sekali. Rizky, coba dibantu. Baca. Mulai.
dalam fabel ada 4. Yang pertama ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Ada berapa? 4. Yang pertama Orientasi, kedua komplikasi, resolusi, 4 koda. Kemudian yang pertama ada orientasi. Orientasi adalah bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Kemudian yang kedua ada komunikasi. Silakan nanti dibacakan dalam komunikasi apa? Dalam komplikasi, konflik atau permasalahan antara satu dengan tokoh yang lain. Komplikasi menuju klimaksku. Ya, benar sekali. Kemudian yang ketiga ada resolusi. Dibacakan Alia. Resolusi merupakan bagian yang berisi pemecahan masalah itu. Ya, resolusi ini bisa kita sebut atau solusi ya. Kemudian ada koda. Nah, kita bacakan koda. Koda merupakan bagian lain fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Iya, betul sekali. Atau yang dapat kita simpulkan seperti amanatnya ya, seperti itu. Kemudian di sini ada ciri-ciri dari orientasi. Nah, ciri-cirinya itu adalah pengenalan tokoh, watak tokoh, dan konflik. Kemudian untuk ciri-ciri dari komplikasi itu adalah hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah. Hingga masalah itu memuncak. Komplikasi dimulai dari munculnya masalah sehingga masalah mencapai komplikasi atau klimaks. Kemudian ada ciri-ciri resolusi yaitu penyelesaian masalah, dan terakhir ciri-ciri dari koda yaitu direktoral yang diungkapkan pengarang secara implisit pada akhir cerita. Nah, di sini ada contoh struktur. Bisa dilihat pada halaman 2003. Itu di PDF punya Ulang ya. Oke, di sini ada contoh struktur dari teks fabel itu. Coba kalian buka buku paketnya, lihat halaman 203 ya. halaman berapa, Bu? 203. Silakan baca dulu, Ibu beri waktu 5 menit ya. Baik, Ibu. Ini kita kan kecil. Oh ini, dah kebuka. Enggak apa, enggak. Enggak, itu. Apa? Dari semua. Nah, ini Ya. bukan mau dia Iya, udah buka. Udah ya, udah belum. Ini, Iya. nanti Udah dibuat ya. ini berarti di sini. Enggak, udah dibuka. Ya, udah. Udah, kan dia gue ada dulu. Bukan, gue ada pakai Chrome. Itu bukan Chrome yang kamu cari. Ada dulu. Nah, klik lagi. Nih, ini lagi. Nah, Keluar, X. nah itu. Ini nanti yang maju depan itu ya. Bukan, yang maju ke depan yang ini ceritanya. Terus ini itunya, terus soalnya dia orang diskusiin. Diskusi maju depan. Ya, Mana? aku jawabannya. Udah masalahnya, ini misalnya orientasinya, ini kodenya seperti Iya, masa ada. Kalau nggak, udah ada. Iya, ada kan contoh. Oh, suruh baca semuanya tadi. Contohnya ada tuh dari dulu. Ya, sudah ada. Baca ya, 5 menit. Ibu beri waktu 5 menit. Ibu, buat ibu.
perawatannya coba. Kuda itu telah puas memakan gandum yang ada di ladang itu. Dia tampak gembira karena tidak ada petani gandum yang menjaga ladangnya. Ketika dia berujung terlebat di tengah jalan, kuda itu melihat sesuatu. Itu seperti kulit harimau, bunga muda itu. Kuda itu lalu mendekatinya dan ternyata memang benar apa yang dilihatnya adalah kulit harimau yang tak sengaja ditinggalkan oleh para pemburu harimau. Kuda itu mencoba memakai kulit harimau itu. Wah, kebetulan sekali kulit harimau ini sangat pas di tubuhku. Apa yang akan kulakukan dengannya? Ya. Kemudian terlintaslah di benak kuda itu untuk menakuti binatang-binatang hutan yang melewati dirinya. Aku harus segera bersembunyi. Tempat ini harus gelap dan sering dilalui oleh binatang hutan. Gimana ya? Tanya kuda dalam hati sambil mencari tempat yang cocok. Akhirnya dia menemukan semak-semak yang cukup gelap untuk bersembunyi lalu masuk ke dalamnya dengan menggunakan kulit harimau. Tak lama kemudian beberapa domba gunung berjalan ke arahnya. Kuda itu menggumam bahwa domba-domba itu cocok dijadikan sasaran untuk kejahitannya. Coba sini Ibu minta Alia bacakan, membantu membacakan cerita ini. Ketika domba-domba itu melewatinya, kuda itu meloncat ke arah mereka sehingga sontak domba-domba itu malah kabur melarikan diri. Mereka takut dengan kulit harimau yang dikenakan kuda itu. Tolong, ada harimau! Lari, cepat lari! Teriak salah satu domba. Kuda itu tertawa terbahak-bahak melihat domba itu pontang-panting berlari. Setelah itu, kuda itu kembali bersembunyi di dalam semak-semak. Dia mengganggu hewan lain datang melewati semak-semak itu. Ah, ada tapi menuju kemari. Tapi lambat betul beratnya. Biarlah aku jadi lebih lama bersiap-siap melompat. Kata kuda itu dalam hati. Tibalah saat kuda itu meloncat ke arah tapir itu. Dia terkejut dan berlari tongkang-langkang menjauhi kuda yang memakai kulit harimau itu. Kuda itu kembali ke semak-semak sambil bersorak penuh kemenangan di dalam hatinya. Kali ini kuda itu menunggu lebih lama dari biasanya, tetapi hal itu tidak membuatnya bosan. Tiba-tiba seorang kucing berlari sambil membawa seekor tikus di mulutnya. Kucing itu tidak melewati semak-semak. Kucing hutan itu duduk menyantap tikus yang ia tangkap di dekat pohon besar. Ah, ternyata kucing itu tidak melewati semak-semak ini. Biarlah aku membuatnya kaget di sana. Kata kuda itu di dalam hati. Ya, betul. Ani, lanjutkan. Kuda itu pun keluar dari semak-semak dan berjalan hati-hati mendekati kucing hutan. Saat jaraknya sudah sangat dekat dengan kucing hutan, kuda itu mengaum seperti halnya seekor harimau. Tetapi rupanya dia tidak sadar bahwa bukannya mengaum, dia malah meringkik. Mendengar suara itu, kucing hutan menoleh ke belakang dan melihat seekor kuda berdiri harimau. Sesaat, kucing hutan itu siap-siap mengambil langkah 1000. Tetapi ia malah tertawa terbahak-bahak sembari berkata, saat aku melihatmu memakai kulit harimau itu, aku pasti akan lari ketakutan. Tapi rupanya suaramu itu diikat kuda, jadi aku tidak takut. Hahaha. Kucing hutan itu juga berkata kepada kuda bahwa sampai kapanpun suara tingginya tidak akan bisa berubah lebih aman. Nah, kuda berkulit harimau itu melambangkan bahwa sepandai-pandainya orang berpura-pura suatu saat akan terbongkar. Juga kepura-puraannya itu kejujuran merupakan sikap yang paling indah di dunia ini. Oke, Oke, jadi di sini Ibu akan membagi kalian dua kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kelompok 1 itu terdiri dari Anis dan Alia, kemudian kelompok 2 terdiri dari Nita dan Tria. Tugasnya yaitu adalah kalian urutkan peristiwa fabel dari yang sudah kita baca ini berdasarkan strukturnya. Kemudian tentukan tokoh dan tokohan tokoh fabel yang telah kita baca bersama-sama tadi beserta alasan dan pembuktiannya. Ngerti? Ngerti Ibu? Oke, silakan berdiskusi ya. Ya. Sudah ada ini contohnya. Beda juga nggak apa-apa.
Oke, sudah ya. Kelompok 1, silakan maju. Oh iya. Nah, di sini ada yang kesulitan atau ingin bertanya? Silakan ditanya ya. Saya Bu, ya. Kenapa aku ini Bu? Oke, bentar. Ini Bu kayak gimana Bu? Oh ini, oh iya benar. Kalau ini dijelasin, Iya. dijelasin apa tulis ininya aja Bu? Dijelasin ya. Oh iya Bu. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? 2 menit lagi ya. Oke, habis. Kelompok 1. Silakan maju. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kan ada resolusi sama koda. Siapa yang resolusi, siapa yang kodanya. Oke. Baik Bu, kami akan membacakan judulnya Gajah yang Baik Hati Bu. Baik Bu, jadi di sini dalam cerita yang berjudul Gajah yang Baik Hati dijelaskan adanya struktur orientasi dengan kejelasan dengan cerita siang hari itu suasana di hutan sangat terik. Tempat tinggal si kancil, gajah dan lainnya sangat terbakar. Kancil kehausan, dia berlari mencari air. Itu termasuk dalam struktur orientasi. Alasannya Bu, karena kan orientasi itu bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Nah, di bagian orientasi tadi, mengenalkan tokoh, mengenalkan latar tempat dan waktu. Nah, dan juga yang dijelasin sama si Alia tadi, dia terdapat ciri-ciri dari orientasi Bu. Lanjut ke struktur yang kedua. Di tengah perjalanan dia melihat kolam dengan air yang sangat jernih. Tanpa pikir panjang, dia langsung terjun ke dalam kolam. Tindakan kancil sangat ceroboh. Dia tidak berpikir bagaimana caranya ia naik ke atas. Beberapa kali kancil mencoba untuk memanjat, tapi ia tidak bisa sampai ke atas. Si kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya teriak minta tolong. Teriakan si kancil terdengar oleh si gajah dan kebetulan melewati tempat itu. Itu. Hai, siapa yang ada di kolam itu? Aku, si kancil, sahabatmu. Langsung jelasin. Nah, alasannya Bu, karena dalam yang disebutin sama si Alia sudah termasuk ciri-ciri komplikasi karena hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah Bu. Masalahnya tadi apa Alia? Lanjutnya Cemburu, Bu. kecebur. Nah, sehingga masalah itu memecah. Nah, kan masalahnya dimulai sehingga mencapai klimaksnya karena dia kecebur Ibu. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah maaf ya di sini semuanya.
tadi kami menemukan ada resolusi dan kode. Resolusinya itu dari titipan tidak lama sudah ada yang lagi kecil meminta tolong kembali sampai pada percakapan terima kasih Pak Gajah, saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Nah, mengapa kami memilih ini sebagai resolusi? Karena resolusi dalam struktur teks cerita fabel itu berisi pemecahan permasalahan yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Lalu yang selanjutnya itu ditemukan juga kode, yaitu ditandai dengan kata sejak itu kancil menjadi binatang yang sangat baik sampai kepada kalimat bahkan bisa menyelamatkan orang lain. Dan kode itu alasan mengapa teks itu termasuk dalam kode karena teks tersebut berisi amanat yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh pembacanya. Nah, pedoman itu atau amanat itu dapat kita lihat dalam teks itu, yaitu memang kita harus berhati-hati, kalau jika tidak hati-hati akan celaka. Sekian. Ya, baik, kita untuk memahami melakukan resolusi dan bagian kode. Kemudian di sini sebelum Ibu menutup materi kita pada hari ini, di sini ada yang ingin bertanya atau ada yang belum jelas mengenai materi hari ini? Ada yang ingin bertanya? Aku Bu, mau tanya Bu. Ya, silakan. Aku masih bingung masalah resolusi sama masalah sama itu Bu, yang terima kasih tuh Bu, cara membedakannya bagaimana Bu? Cara membedakan klimaks kan yang seperti yang sudah kita tahu kalau klimaks itu adalah puncak dari masalahnya ini. Coba nanti baca lagi dengan teliti gimana bagian puncak masalahnya, ya. Aku kedengeran tadi loh, ya. Nah, komplikasi kan ya. Nah, seperti setelah nanti baca, kan seperti yang sudah diketahui ini ciri-ciri dari klimaks atau komplikasi itu hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah, hingga masalah itu memuncak. Komplikasi ini dimulai dari munculnya masalah sehingga masalah mencapai komplikasi atau klimaks, masalah memuncak. Itu paham nantinya? Ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu yang bertanya. Oke. Coba di sini siapa yang masih ingat struktur teks fabel ada berapa? Ada 4. Ada 9. Orientasi, resolusi, kode. Ya, bagus, betul sekali. Siapa yang tahu pengertian kode? Saya Ibu. Ya, silakan lihat. Ada merupakan bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Oke, tepuk tangan. Baik, mungkin sekian materi kita pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi